Assalamualaikum sedulur, ini sekarang kita bersama Om Ben dan ini ada sebuah keris, ini keris yang sudah grepes ini grepes ini karena keris temuan nih Mas, ini temuan labuhan. Itu biasanya kalau orang Jawa itu kalau udah ingin melepas itu kan ada yang dihibah dikasih anak keturunannya atau dilabuh gitu. Dilarung, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di gunung atau di gua gitu kan. Iya, betul sekali. Dan ini kondisi seperti ini biasanya kalau yang memang bisa diselamatkan mungkin sebagai benda sejarah dan juga ini merupakan sebuah karya-karya Adiluhung. Ini kan memang kalau dilabuh ini hilang Mas ya Mas, sejarahnya ini. Barang-barang yang sejarah seperti ini, barang-barang peninggalan budaya ini. Dan biasanya Mas Ben itu kalau labuhan gimana Mas? Nggak apa-apa atau seperti apa Mas? Boleh nggak Mas mengambil barang yang memang sudah dilabuh sama pemiliknya ini? Ya berarti kan kalau udah dilabuh kan udah nggak difungsikan sama yang punya, otomatis kan kita mencari itu kan untuk kita miliki dan bisa dirawat sendiri, bisa dimaharkan jika si keris itu memang masih layak untuk dikoleksi dan masih terselamatkan. Biasanya yang barang seperti ini pusaka-pusaka di labu itu memang bagus-bagus ya Mas, dan nilai esoteriknya juga greng gitu ya. Oh, justru malah pembeli atau peminat itu juga kadang malah mencari yang itu dari labuhan, dari larukan. Saya nggak tahu kenapa, apa dari mungkin dulu kerisnya itu wingit apa galak apa gimana, apa emang sudah nggak ada yang merawat, Anak keturunannya udah putus, nggak ada yang suka apa gimana, bisa. Dan rasa penasaran untuk mendapatkan sebuah keris larungan labuhan itu kan sangat tinggi sekali Mas. Jangan-jangan keris yang dibuang itu bagus, istimewa sekali. Dan eranya juga tua banget. Iya. Dan ini salah satu contoh ya Mas. Ini salah satu contoh. Ini apa ini? Keris. Ini keris sangkelat. Sangkelat lo 13. Ini apakah sudah lama ini Mas di mana ini? Labuannya di mana? Ini dulu daerah pesisir pantai dekat sana kan ada gua toh Mas. Ada gua ya. Di sana kita mendapatkan 2 bilah keris yang sudah orangkanya sudah hancur semua karena udah lama berarti Mas tertimbun bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Ini yang kropos ini karena memang awalnya kropos sebelum dilabuh atau memang karena dilabuh itu kropos? Kalau yang saya tahu, menurut sepengetahuan saya, ini dulu kan tertempel karat yang tebal sekali Mas. Karena kan ini sudah bercampur dengan tanah. Gitu. Ini sudah bercampur dengan tebal dan gandarnya itu tinggal separuh dan sini sudah terbungkus. Terbungkus itu tanah sama korosi. Jadi bukan hasil narik kue gitu ya Mas? Enggak. Saya enggak bisa nariknya pakai duit kalau saya. Iya. Narik dulu bisa. Nariknya bisanya dengan uang merah. Kalau memang ada wujud di alam nyata baru bisa kita ambil. Bisa. Iya. Terus ini keistimewaan kerisnya ini seperti apa ini? Ini berhubung keris ini masih utuh lotnya, dihitung dari dia masih utuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 masih utuh 13 dan sangat layak untuk dikoleksi. Masih bagus nih ya, masih aman di koleksi ya ini. Bagus, dan ciri-ciri sengkelatnya masih walaupun kelihatan. Kursinya udah agak lumayan di sini. Di sini, tapi ini utuh Mas yang ke atasnya. Pamornya Majapahit ceprit. Pamornya ceprit Mas. Kita bersihkan, kita rawat, kita warangi dan besinya agak kehijauan juga ini Mas di pinggirnya.
terlihat pamor sepretnya. Beksinya juga alhamdulillah masih utuh. Kunjungnya udah putus di sini mas. Putus. Harusnya ini ada gerenengnya ini mas harusnya. Dan wedidengnya juga udah kena sini. Tapi yang masih kokoh ini mas. Ciri-cirinya sengkelatnya di sini kan ada lambe gajah 1. Masih ada. Kalau parung sari itu 2 di sini lambe gajahnya itu. Ini ada 2. Kalau ini kan 1 berarti kan sangkelat. Dan gerenengnya ini udah hilang karena termakan korosi karat. Ini hampir putus kunjungnya mas. Cuman ya masih nempel ini nempelnya kuat banget, soalnya kita rendam, kita berulang-ulang juga nggak lepas, dia masih nempel di sini. Itu. Biasanya selain labuh di gua itu biasanya di mana aja mas Ben biasanya kalau ambil labuhan? Kita juga ada, kalau kita nggak hunter keris, ada timnya juga. Kita juga bulang itu apa ya mas? Kita ke sungai itu kadang juga menemukan juga teman-teman sungai kayak koin-koin kuno, terus segala macam lah. Intinya kita mencari emas, tapi kalau ada di sungai itu entah itu labuan apa, kita bawa pulang mas. Saya juga pemburu sungai kayak orang-orang Jawa Timur itu. Saya menyelam di sungai-sungai. Sangat bagus sekali nih mas. Kerisnya. Iya mas, ini masih kelihatan hijau, selorok hijaunya itu kan kelihatan hijau kehijauannya. Iya. Hitam kehijauan, dan cepretnya itu kan terlihat. Ini nguku bimo. Dulu kembang kacangnya itu kan paling enggak itu kan melantir gini mas. Ini putus mas. Dia putus termakan korosi. Kemungkinan dulu sebelum dilabuh masih utuh ini mas. Karena bertahun-tahun gini, apakah di dalam gua. Kalau bukan keris Majapahit, mungkin kalau keris Mataram masih nggak kayak gini ya mungkin ya, korosinya itu seperti apa, atau malah ya tergantung posisinya di dalam gua gimana mas. Dia tertimpa tanah enggak, dia kehujanan enggak, dia lembabnya gimana, terus kan tergantung tempat. Kalau yang paling bagus temuan sungai, biasanya yang lebih utuh malah sungai mas. Sungai. Kalau darat itu banyakan korosi. Ini sudah beruntung masih kayak gini. Biasanya udah hancur kalau dia patah, paling enggak lah patah. Terus kadang bisa patahnya sampai sini dan sampai sini. Tapi kalau di sungai itu dia termakan korosnya enggak begitu kayak di darat. Yang lebih parah lagi kalau di laut, udah pasti hancur karena korosi air garam itu ya. Iya, air garam itu kan cepet sekali. Ada juga mas yang nemuin yang dilabuh di laut itu ada tapi hancur rata-rata mas. Dia udah minggir posisinya mas. Ada dari pinggir itu, terus udah termakan garam itu ya. Termakan garam kan hancur mas. Teman-teman kan yang tukang bulang pakai alat metode di pinggir pantai kan ada juga itu. Yang sering nemuin itu. Dia nyari emas tapi ya kadang nemuin. Kalau posisi labuhan itu antaranya sungai, terus laut, terus gua atau gunung atau lembah itu biasanya orang milihnya itu seperti apa mas? Atau karena dekat rumahnya, atau memang tempatnya itu juga sering dipakai labuan, atau seperti apa biasanya pemilihannya? Pemilihannya yang terjangkau saja mas. Ketika di laut ya udah, yang dekatnya laut ya udah. Ketika di dalam jurang pun itu pun kalau nggak dalam masih berani, tapi kalau udah dalam udah taruhannya nyawa, kita lepas. Di sungai pun juga begitu. Kalau sungainya arusnya terlalu deras dan dia terlalu dalam, karena kita nggak punya alat safety yang bagus, kita nggak berani kalau dalam mas. Taruhnya juga nyawa soalnya. Saya paling sungai-sungai paling dalamnya paling 1 meter 2 meter itu. Kalau sekitar 7 meteran itu saya udah nggak
Iya, iya. nggak berani mas, soalnya ya resikonya nyawa juga. Iya. Pernah ngelabuh barang-barang gitu Mas Ben juga? Kalau saya sendiri pribadi belum pernah, Belum pernah. justru saya menyelamatkan labuan-labuan yang kira-kiranya keris itu layak untuk dikolosi dan memang sepuh. Kalau Tamardi kan saya nggak tak ambil, nggak tak cari. Yang saya cari kalau keris-keris sepuh yang dilabuh itu tetap tak bawa mas. Saya juga pemburu soalnya. Saya juga punya koleksi temuan koin-koin lawas, terus temuan-temuan uang barter zaman Mataram sama Majapahit itu kan saya juga ada. Oke. Ya. Semoga ini tetap awet ya Mas, barang-barang seperti ini, dan ada pesan dan pesan-pesan untuk para pemirsa mungkin yang udah mau melepas pusakanya itu sebaiknya itu dilabuh atau seperti apa Mas? Ya kalau saran saya buat para penonton, buat para penggemar Tosanaji, jika memang sudah tidak ingin merawat keris, sebaiknya dihibahkan atau dimaharkan, jangan sampai dibuang atau dilarung, sebab itu kan nilai sejarahnya tinggi. Karena dulu juga waktu buatnya juga perlu ritual khusus dan doanya pasti bagus, nggak mungkin jelek. Dan itu identitas keris, itu kan identitas kita di daerah terutama Jawa itu kan keris itu memang sangat kental sekali mas. Iya, sangat disayangkan kalau dilabuh ya. Dilabuh. Dia akan hancur, soalnya kalau dibuang di laut juga akan hancur, dibuang dan tidak diselamatkan juga akan hancur. Mendingan kita kalau sudah bosan atau sudah enggak mengoleksi dari turunan bapaknya, mbah-mbahnya, itu mending dihibahkan. Saya siap menerima hibahnya. Oke Mas Ben, siap. Kalau sedikit lagi nih, satu pertanyaan lagi, kalau barang yang dilarung itu bisa menjadi gaib nggak Mas? Sepengetahuan Mas Ben ini. Ya itu tergantung yang merasakan mas. Karena kan kepekaan batin, kepekaan rasa itu kan beda-beda tuh mas. Ada yang peka, ada yang enggak, ada yang dablek, enggak ngurus istilah energi. Yang penting si barang itu masih utuh, masih bisa, masih pantas untuk dikoleksi, masih pantas untuk dirawat. Ada yang begitu juga. Tergantung. Kalau masalah energi biasanya ya rata-rata kalau yang masih selamat dia semakin wingitnya semakin kental karena dari sudah sebelumnya, bersatu dengan alam tadi. bersatu dengan alam, termakan usia di alam, terkena panas, terkena dingin, terkena cuaca, ya hujan, terkikis waktu. Terusnya ada yang unik dari situ ya, prosesnya itu. Proses alamnya itu kan dia membentuk energi yang lebih kuat malahan. Kadang ini juga si bilah keris ini seolah-olah kayak apa ya? Kalau yang suka energi itu kadang bisa nemuin seseorang dan kadang bisa kita dituntun ke arah itu untuk mengambil si labuan itu. Dari mimpi atau seperti apa ya? Kadang kan keris itu kan nyampar nyandung loh mas. Iya. Kalau memang dia mencari tuannya, masih mencari tuannya, kadang begitu mas. Lewat bisikan atau lewat entah itu dari pemberitahuan orang-orang kampung. Nggak mesti harus dari goib ya mas ya gitu. Sekali. Oke, terima kasih. Mungkin cukup dulu untuk keris labuan Sengkelat ini, Ranggup Majapahit. Terima kasih Mas Ben sudah berbagi.